kalau dia itu aku tuh punya tetangga. Aku punya tetangga, cantik tetanggaku dan aku sangat syahwat setiap kali ketemu dengan tetanggaku ini. Setiap kali aku ketemu dengan tetanggaku ini, aku selalu berdebar kayak gitu ya. Jadi aku mengharapkan badannya dia, aku mengharapkan tubuhnya dia. Tapi tetanggaku ini miskin. Suatu hari dia nggak punya makanan, akhirnya dia tok-tok pintuku. Aku nggak punya makanan sedikit pun, aku kelaparan sekali, aku nggak punya teman selain kamu. Aku butuh makanan dari kamu. Terus kemudian dia kasih makanan. Si laki-laki pandai di sini ngasih makanan. Oke, aku kasih makanan, tapi syaratnya kamu kasihkan badan kamu ke aku. Apa kata si perempuan ini? Ya sudah, aku memilih lapar daripada aku harus menyerahkan tubuhku kepada kamu. Akhirnya dia pulang lagi. Pulang 2 hari kemudian dia datang lagi si perempuan ini ngetok lagi dalam kondisi badan yang kurus sekali, kerontang, nggak punya belum makan. Kemudian dia bilang lagi, saya benar-benar nggak punya lagi harapan selain kepada kamu untuk memberi makanan kepadaku. Akhirnya dikasih makanan. Sekarang ini makanannya karena Allah, bukan. Aku mengharap tubuh kamu lagi. Nggak, nggak ada. Aku nggak mau menyerahkan tubuh aku. Terus apa katanya, apa namanya? Katanya si perempuan ini kepada si laki-laki ini. Terus ya Allah gitu ya Allah, semoga engkau bukakan hidayah kepada si orang orang laki-laki ini gitu. Nah kemudian setelah itu maka si laki-laki ini langsung kayak mendapatkan futuh dari Allah. Kemudian dia, ya Allah, kenapa kok aku kok bermaksiat dalam kondisi melihat perempuan ini sampai sudah sujud-sujud hampir mati, nggak dikasih makanan, dia nggak mau makan kalau bukan makanannya ini karena Allah. Kalau hanya mengharap tubuhnya saja dia nggak mau makan. Akhirnya kemudian si laki-laki ini kemudian merasa menyesal, merasa kasihan, ya Allah maafkan aku minta maaf kayak gitu. Kemudian akhirnya makanannya ini diberikan kepada si perempuan. Ketika ditanya sama si perempuan, ini makanan karena tubuhku atau karena Allah? Karena Allah. Karena Allah, aku minta maaf ya, aku selama ini aku sudah dolim kepada kamu kayak gitu. Akhirnya makanannya ini dia makan, dia bisa seger lagi. Si perempuan ini mendoakan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, semoga laki-laki yang memberikan makanan kepadaku ini engkau selamatkan dari api, baik api di dunia maupun api di neraka, api di neraka. Dia menangis mendoakan si laki-laki ini, kemudian dia langsung meninggal. Langsung meninggal. Setelah makan itu terus dia meninggal, si perempuan ini tadi. Maka sejak saat itu si laki-laki ini mendapatkan karomah, dia tidak bisa kepanasan karena api apapun. Itu. Jadi ini karena apa namanya? Ya karena niatnya dia untuk memang benar-benar karena Allah, bukan karena perempuan untuk memberikan sesuatu. Nggih, jadi hati-hati. Sekarang kan juga begitu musim hampers-hampers nggih. Ngasihnya itu karena Allah atau karena memang dilihat sama orang tuanya si cowok yang kamu kasih hampers. Nah, ini juga hati-hati gitu nggih. Kamu ngasih hampers kepada teman cowok kamu dengan niatan memang teman cowok kamu ini memang merasa kamu baik, akhirnya terus orang tuanya juga merasa kamu baik gitu ya. Jadi berinya memang karena Allah. Nggih, hati-hati niatnya. Karena laki-laki kamu nggak akan dapat apa-apa. Nggih, gitu. Jadi seperti itu. Nggih, alhamdulillah. Ini sudah banyak sekali yang ceritanya. Nggih. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai. Jam berapa ini? Jam 15.18. Nggih. Lumayan ngebut juga saya ini. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Nggih, terima kasih, Ning. Langsung saja dibuka pertanyaan buat rekan-rekan. Apakah ada yang mau bertanya? Kemarin kayaknya ada yang mau bertanya tapi masih waktunya sudah habis, nggih. Jadi monggo yang kemarin mau bertanya belum sempat ditanyakan, silahkan. Termasuk urusan yang lain, nggih, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Izin itu, Ning, ada pertanyaan di kolom chat. Saya izin bacakan ya. Boleh, monggo. Assalamualaikum, ngapunten izin bertanya. Tadi di pertengahan sempat disebutkan bisa saja hubungan suami istri renggang karena hubungannya sama Allah sedang renggang. Bagaimana jika kembali pada kita yang belum menikah misalnya, Ning, pada suatu kasus kita merasakan kurang baik dan niat untuk memperbaiki diri pas Ramadan, terus pas Ramadan merasa masih kurang maksimal. Niat mau tobat yang benar-benar saat 10 malam terakhir karena mulianya 10 malam terakhir, namun saat pas 20 Ramadan kita malah haid. Lalu kita berpikir, apakah Allah sudah nggak mau sama kita atau tidak rindu dengan kita? Sehingga seperti kita kepingin mendekat, seperti ada ujiannya.
karena berawal dari renggangnya hubungan kita sama Allah. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh ada pikiran seperti ini? Apakah nanti bisa serupa dengan seuzon pada Allah atau kita tidak boleh berprasangka seperti itu? Tapi kalau tidak mikir gitu, nanti jadi kayak kita mikir, oh ini takdir, semacam mengentengkan. Allah tidak seperti itu, mungkin memang begini, dan di lain waktu saya bisa melakukan kebaikan tersebut dan lain sebagainya. Oke. Teman-teman, di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya khauf dan roja. Khauf dan roja. Khauf itu adalah perasaan khawatir atas ibadah yang sudah kita lakukan. Jadi perasaan kayak nggak mungkin diterima ibadahku, aduh gimana ya ibadahku sama sih kayak gini, diterima nggak sama Allah gitu. Tapi di sisi lain juga kita berhak punya harapan, menaruh harapan kepada Allah. Artinya roja, roja itu adalah kita menaruh harapan kepada Allah bahwa Allah itu maha rohmah, Allah itu maha maghfirah, Allah itu maha maha menghapus dosa seperti itu. Jadi antara khauf dan roja ini harus seimbang. Tidak boleh kita khawatir terus jadi jatuhnya kayak seperti yang disampaikan tadi, jatuhnya kita jadi suudon kepada Allah. Tidak boleh juga terlalu optimis. Akhirnya kita mengentengkan kepada takdir Allah. Jadi ini harus harus seimbang. Tetap diusahakan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Baru nanti kita yakin insya Allah Allah baik kok. Allah baik kok. Meskipun ibadahku seperti ini sekalipun, Allah pasti akan tetap menerima aku, gitu ya. Sama halnya seperti konsep dalam pernikahan itu ada namanya konsep mawaddah warahmah. Kalau yang selama ini kita tahu kan mawaddah warahmah itu kan cinta dan rahmat kasih sayang gitu ya. Nah, kalau arti yang lebih dalamnya itu cinta, mawaddah itu artinya cinta yang plus. Cinta yang ada imbalannya. Imbalan kecantikan atau imbalan kepintaran atau imbalan dari pasangan kita yang masih seger itu ya. Jadi kayak karena aku melihat kamu karena kamu cantik, karena kamu pintar, maka aku cinta sama kamu. Itu cinta yang plus, mawaddah. Nah, kalau rohmah itu cinta yang minus. Cintanya tuh sudah minus karena sudah nggak ada. Hal-hal yang di mawaddah itu sudah nggak ada. Katakan misalnya sudah mulai kisut, sudah mulai kewut, sudah mulai jelek, sudah mulai tua, kayak gitu. Nah, itu munculnya rohmah, cinta yang minus. Termasuk cintanya Allah pun begitu. Rohmahnya Allah seperti itu. Rahmah Allah kepada semua makhluk. Entah kamu baik atau tidak baik kepada Allah. Entah kamu kafir, nggak kafir sama Allah. Itu tetap kamu dikasih nikmat sama Allah. Jadi nggak usah takut gitu, nggak usah takut, tapi tetap harus khawatir atas ibadah kita. Kalau misalnya kayak, oh saya sudah mau niat nih, saya mau niat mau beribadah, mau tambah baik di 10 hari Ramadan, kok ternyata dikasih haid sama Allah. Nah ini juga bentuk ujian lagi. Seperti yang saya katakan, ketika kita haid terus kita nerima dan kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, justru haid kita pun itu bisa berpahala gitu. Oke, jadi nggak masalah. Atau juga 10 hari terakhir itu kan tidak hanya urusannya dengan itikaf, tapi berzikir pun juga nggak berzikir pun itu juga menjadi poin plus gitu ya. Terus kita berangkat ke masjid, diseram di masjid karena kita haid, kita tetap melakukan membaca wasilah, membaca burda, membaca dibak, membaca zikir dan sebagainya, tetap kita mendapatkan pahala sama. Oke, jangan berkecil hati karena haid itu juga dari Allah. Jadi solusinya pun juga dari Allah. Oke, jadi yang penting kita tetap khawatir atas ibadah kita, nggak apa-apa itu bagus sekali. Khawatir pada ibadah, tapi harus dibarengi dengan usaha yang tetap optimis gitu ya. Jadi tetap zikir, tetap apapun yang bisa dilakukan oleh orang haid itu tetap harus dilakukan. Oke, di samping tetap harus menerima bahwa itu haid itu datangnya dari Allah. Alhamdulillah aku dikasih haid, berarti Allah lagi sayang sama aku. Bukan berarti terus sayang terus kamu tidur gitu aja, enggak. Allah lagi sayang, aku dipermudah untuk bisa beribadah gitu ya. Jadi hanya zikir saja, hanya baca tibak saja gitu, dicukupkan begitu. Oke. Tapi ya keluar rumah untuk itikaf diseram di masjid masih boleh saja. Oke. Pahalanya insya Allah sama seperti yang di dalam masjid meskipun haid. Oke, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan raise hand. Ini sudah menjelang Ramadan selesai. Monggo, mungkin pertanyaan urusan dengan Ramadan, kodok puasa, dan lain-lain. Rosi, gimana? Sampun? Sampun Neng, matur nuwun. Oke, sami-sami. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman, Monggo. mau bertanya silakan raise hand atau langsung chat tadi tidak apa-apa atau langsung on mic tidak apa.
Saya penasaran sama suaranya Rima ini. Ada Elok Fadia Ikrima. Rim, gimana kabarmu Rim? Kok enteng wae? Gini, alhamdulillah. Baik. Oke, ayo Rim, bertanya Rim. Ayo Rima bertanya. Terima wonten ning menawi rencang-rencang. Harusnya ada lah pertanyaannya. Masa gak ada pertanyaan? Nggih, Ning, sambil menunggu rekan-rekan yang lain ada pertanyaan ya. Saya sebagai moderator tidak apa-apa ya memberikan. Ada dua sebenarnya nih. Monggo. Regita dulu nih. Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya bagaimana jika ada lelaki yang ingin serius, tetapi orang tua tidak merestui dengan alasan materi yang dia punya. Menurut orang tua kita masih belum mencukupi, sedangkan katanya menikah membukakan pintu rezeki nih, matur nuwun. Gitu. Wah, kamu sudah masuk ke step itu, Regita. Oke. Di dalam urusan apa namanya? Dalam urusan pernikahan itu intinya yakin. Intinya keyakinan. Intinya keyakinan. Sekarang keyakinan itu yang harus punya keyakinan itu antara calon suami dan calon istrinya. Karena kalau katanya Sayyidina Ali kan begitu, didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan zamanmu, karena dia hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Seringkali orang tua nggak paham mengenai ini. Menurut orang tua batasan apa namanya standar minta anakku harus segini gajimu misalnya. Padahal yang menjalankan kehidupan ini bukan orang tuanya. Kita mungkin punya standar sendiri gitu. Kita punya standar sendiri gitu kan. Nah, ini kalau menurut saya dalam urusan ini tetap kita kembalikan ke istikharah. Tetap kita kembalikan ke istikharah. Kok dari hasil istikharah bagus, ya alhamdulillah. Tapi yang jelas yang perlu dipahami orang tua harus ikut dengan keputusan istikharah. Karena kalau khawatirnya ya sudah di istikharah ternyata enggak itu enggak sesuai dengan istikharah, enggak sesuai dengan yang ibu inginkan misalnya. Ini kan bahaya kalau kayak gini. Tetap istikharah kalau menurut saya. Kalau misalnya laki-laki ini sudah bagus secara agama, sudah baik, orangnya secara akhlak, istikharah saja gitu. Istikharah saja biar orang tuamu menerima sesuai dengan suaranya Allah gitu. Gitu, oke. Dan kita juga bisa diterimakan, bisa menerimakan karena memang itu suara dari Allah gitu, oke. Jadi sebaiknya istikharah saja. Enggak usah terlalu memaksakan kehendak, ya sudah toh istikharah saja, suaranya Allah itu ya istikharah gitu. Oke, jadi diistikharahkan. Sebaiknya jangan istikharah ke orang tua kalau posisi orang tua hatinya tidak netral seperti ini, istikharahkan kepada orang yang netral. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya pernikahan itu membuka pintu rezeki, saya setuju dengan itu karena saya pun ketika saya dinikahi oleh Gus Sama, saya pernah tanya itu ketika saya sudah punya anak 3 atau punya anak 2. Jenengan kok iso wani nikahi anak wong, nggawa anak wong, jane mbiyen jenengan niku punya uang berapa? Di tabungannya jenengan punya uang berapa? 1 juta? Enggak katanya Gus, enggak, kadang ono, kadang enggak gitu. Jadi ya enggak ada urusannya juga uang tabungan awal itu. Ya, yang penting itu tabungan akhirnya nanti bersama dengan kita bisa bikin tabungan akhir kita jadi membludak bersama dengan rezekinya Allah gitu. Bukan urusannya dengan tabungan awal. Tabungan awal itu bisa dimulai dari berapapun, dari minus sekalipun juga bisa. Yang penting kita yakin. Yang penting kita yakin, kita bersama-sama, insya Allah nyampe gitu. Oke, kalau dalam kasus ini saya usulkan istikharah saja, karena memang apa namanya berdebat dengan orang tua dalam urusan kayak gitu itu gak akan nyampe gitu karena standar orang tua dengan standar kita beda. Standar orang tua sudah dibentuk berpuluh-puluh tahun, kita pun juga begitu, jadi nggak akan nyampe, nggak akan sama. Sudahlah standar Allah aja langsung. Oke. Gitu Re. Ning menimpali Regita, maksudnya menambahkan gitu Regita. Oke. Jadi kalau misalnya nih Ning, cowoknya itu sudah istikharah, tapi kitanya ngeliat kelakuan lelakinya tuh kayak minus banget gitu loh Ning, gimana ya Ning? Tapi orang tua tahu, cuma orang tua nggak apa-apa sih, tapi kan orang tua nggak tahu nih kelakuan cowoknya nih kayak gimana gitu.
Oke, kembali ke seperti yang saya sampaikan ya di awal. Jadi intinya yang menjalani kan kalian berdua. Kamu dengan dia, kamu dengan dia. Ini yang apa namanya? Kalau menurut saya di awal kan sudah pernah mengatakan istikharah terbaik itu ketika kamu dan dia sudah saling-saling cocok, orang tua sudah restui, ya itu sudah paling bagus, sudah nggak usah istikharah lagi, aman. Tapi kalau misalnya dari 3 unsur ini ternyata masih ada yang masih belum cocok, istikharah. Nah, sekarang kalau misalnya unsur yang paling utama, paling inti itu kamu dan dia ini masih ada salah satu yang belum cocok, ya sudah berarti masih belum waktunya gitu, masih belum waktunya. Tapi yang jelas ketidakcocokan itu harus landasannya agama loh ya, landasannya agama dan akhlak. Kalau agama dan akhlaknya memang minus, ya sudah, berarti itu sudah blacklist, katakan nggak perlu istikharah, kamu nggak usah istikharah, ya sudah itu blacklist aja gitu. Kita bukan ketok magic, meskipun kita cinta sekalipun, tapi kalau cinta itu ya kayak misalnya dokter ya, kayak misalnya dokter gitu ya. Dokter itu kan kalau dia cinta sama pasiennya, dia kan akan berusaha sekuat mungkin sekalipun dengan cara operasi. Operasi itu kan sakit. Tapi sakit, menyakitkan, tapi ya menyembuhkan kan gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang kayak orang yang beli-beli itu loh, beli-beli di pasar kan gitu, Bu saya mau beli ini, oh harganya segini, enggak Bu, kalau enggak 5.000 aku enggak mau gitu ya. Tak tinggal dulu deh Bu gitu, ditinggal untuk kembali. Kalau kamu sudah baik, aku kembali gitu. Jadi kalau hargamu sudah pas, aku balik. Oh jangan anu nak, boleh nak kamu nawar segitu, ya udah sini Bu nggak apa-apa aku beli, nah kan gitu. Jadi sama seperti itu juga. Kalau misalnya, tapi ya yang perlu dipahami juga teman-teman, untuk urusan akhlak dan urusan agama itu juga tidak bisa instan. Kalau agama mungkin bisa instan, kalau memang Allah berkenan, futuh itu bisa cepat, semenit lo bisa langsung dia bisa jadi orang baik. Tapi kalau dalam urusan akhlak itu kok kayaknya nggak bisa dibentuk instan, harus bentukan lama gitu. Jadi jangan mengorbankan masa depan kita untuk memperbaiki akhlak seseorang gitu ya. Oh kita mau berumah tangga, mau bahagia bersama, kok kita bahagianya sepihak gitu ya. Kita yang apa namanya? Kita yang berjuang, dianya yang bahagia misalnya. Kita yang bingung dengan akhiratnya dia baik-baik saja. Itu jangan begitu gitu. Kalau bisa kufu, nggih. Baik dalam agamanya, akhlaknya itu juga kufu. Nggih, gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Gimana, Dina? Oke, bisa dilanjut lu. Sebentar ya, saya sebentar mau ambil charger. Oke, monggo. Tadi siapa pertanyaan dari Lulu ya? Ya, kalau teman-teman belum ada yang bertanya, saya izin bertanya ini. Eh, di IG sekarang explore kan berubah-ubah algoritmanya ya. Kadang makanan, kadang ini. Ada yang salah satu yang banyak muncul di explore saya yaitu ini nih, apa pasutri serang-seraan gitu. Ada itu kayak apa misalnya apalah point of view apa gitu. Nah, yang menarik itu dan itu berbagai akun ya, nggak satu akun terus banyak video terus muncul di explore semua, nggak, banyak akun, banyak orang yang melakukan hal serupa. Nggak tahu, mungkin kalau di TikTok lebih lebih deras lagi ya ininya apa algoritmanya. Yang menarik itu selalu kolom komennya. Kolom komen itu ada yang ya sudut pandang beda-beda, ada yang jangan mengumbar walaupun kamu suami istri lo anu gitu. Terus ada yang apa ya, alhamdulillah gini-gini gitu. Dan berbeda lagi saya temukan pola yang
menunjukkan kemesraan, tapi lebih ke ada pesan parenting, itu menurut saya beda polanya. Nah, gimana? Dan biasanya yang tipe-tipe yang menurut saya lebih ke parenting itu kolom komennya cenderung lebih damai biasanya. Jadi sebenarnya kalau kalau menurut Ningmidat ya, kita baiknya membuat batasan yang seperti apa dalam menanggapi feed tersebut. Barangkali di antara kita juga apa, meskipun nggak konten kreator yang TikTok sampai sampai ke IG sampai tersebar seperti itu, tapi kan bisa jadi panutan kita kadang dalam membuat story di WA, atau paling enggak gimana batasan kita dalam share hal seperti itu. Kalau masih diperkenankan mengutarakan pertanyaan yang kedua, jadi seperti ini, di kampus ini kan ada masjid kampus, tiap Jumat ada salat Jumat. Nah, saya lihat pekerjaan seperti parkir dan security itu kan tugasnya menjaga. Itu seperti apa tuh? Kan otomatis tidak salat Jumat karena masih shift. Itu saja. Oke. Yang pertama itu batasan kamu nge-share atau batasan kamu nonton atau batasan bikin konten. Mungkin bisa keseluruhan ya, karena peran kita bisa berpotensi nge-share dan berpotensi untuk menonton. Oke. Saya kira kalau misalnya untuk batasan konten itu kan bukan kemudian nilai atau adat itu bergeser, bukan. Tapi kayak kita itu semakin lebih ke sini itu semakin membiasakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dibiasakan gitu. Apa ya, kayak dulu tuh kalau zaman dulu, mungkin kalau zaman dulu hal-hal seperti itu kayak nggak boleh diumbar, isin rek ngisi nih kayak gitu ya. Nah sekarang itu semakin ke sini semakin bergeser. Tapi memang sekarang gini, kalau saya pernah mendengar dari Gus Baha itu kan apa namanya, orang itu sekarang kebaikan itu kalau perlu kebaikan tuh harus dilabel. Kebaikan tuh harus dilabel, kebaikan tuh harus diumbar. Karena semakin banyak seperti yang saya katakan tadi, semakin banyak orang yang maksiatnya itu semakin terang-terangan, maka yang berbuat baik pun juga harus diutarakan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya yang apa namanya, yang berpacaran itu bermesra-mesraan itu juga banyak. Ya, sekarang kita juga diberitahukan bahwa hubungan suami istri pun juga tidak sepenuhnya urusannya dinamika problematika itu saja, enggak gitu loh. Jadi mesra pun juga ada gitu dalam rumah tangga kayak gitu. Jadi intinya itu saling melawan apa, ideologi masing-masing, saling melawan algoritma masing-masing kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya yang pacaran tuh sampai sudah kayak gitu kan. Jadi ya kita tunjukkan juga konten kita bahwa di dalam hubungan rumah tangga itu juga bisa masih seharmonis saat pacaran loh kayak gitu. Jadi tujuannya memang seperti itu, tapi batasannya gitu, batasannya yang perlu dipahami. Bukan kemudian kamu menyerang dengan kamu menyerang aku dengan pukul, aku balas dengan pukul, kan nggak harus seperti itu gitu ya. Kalau dia membalas kita dengan pukul, ya mungkin kita hanya sekedar mungkin dengan memukul dengan ringan kayak gitu saja. Jadi bukan kemudian konten vulgar dilawan dengan konten pasutri vulgar juga, yang kayak gitu juga gitu ya. Tetap batasannya dengan urusannya malu, muruah itu tetap, pantas tidak pantasnya itu tetap gitu ya. Jadi, nah berhubung memang sekarang itu memang banyak orang yang mulai bergeser tidak paham pantas atau tidak pantas. Yang penting sah-sah saja. Toh ini akunku, ini yang bahaya. Toh ini akun-akunku. Iya kalau misalnya akunmu itu mbok private untuk dokumentasi kamu pribadi, lah akunmu lo bisa disebarkan kemana-mana. Ya nggak bisa lagi terus kemudian berkata, ini kan akunku, suka-suka aku, nggak bisa. Kalau kamu sudah mempublish, ya sudah berarti itu tanggung jawab kamu, baik urusannya dosanya atau urusannya pahalanya. Nah, kalau misalnya urusan dengan siapa yang nge-share itu selama misalnya memang itu batasannya yang sudah batasan benar. Nah, kalau misalnya gini, ini itu kontennya vulgar, tapi saya tuh mau ngasih caption itu supaya orang itu nggak seperti ini, nggak berbuat seperti ini. Nah, ini juga abu-abu ranahnya. Hati-hati. Iya, kalau misalnya orang lihat tujuan kamu. Kalau orang hanya melihat video vulgarnya saja, nggak lihat tujuan caption kamu, gimana? Kan sama saja kayak jadi kamu menebarkan sesuatu yang bermaksiat gitu.
Oke, saya kira kalau misalnya di Instagram kan masih aman ya, masih kayak ada filternya, masih ada bisa disortir gitu ya, bahkan sering di apa namanya di banned ya, sering di ban kayak gitu sama Instagram kalau misalnya memang terlalu parah kayak gitu, terlalu vulgar. Tapi kalau di TikTok saya nggak tahu, saya nggak punya TikTok. Kayaknya lebih vulgar kayaknya ya. Nah, jadi memang di dalam sosial media itu untuk mendapatkan pahala itu mudah sekali, mendapatkan dosa itu juga mudah. Jadi hati-hati bagi kita yang share. Kalau misalnya memang masih ranahnya abu-abu, sebaiknya jangan. Ini vulgar enggak, ini bagus enggak, ini pantas enggak usah sebaiknya. Ditonton aja pribadi, enggak usah disebarluaskan. Karena semakin kita menyebarluaskan juga kita termasuk menyumbangsihkan bahwa kita mendukung pada kemaksiatan itu, gitu. Kalau komen kadang langsung diblokir. Maksudnya gimana? Kalau komen kadang langsung diblokir. Iya, kalau Sama. misalnya kita, iya Neng, kalau misalnya kita komen gitu ya ke salah satu influencer, terus Kak sebaiknya jangan gitu deh. Nah itu kadang kita langsung diblokir loh akunnya Neng. Ya sudah, toh itu urusan kita sudah cukup mengingatkan sebagaimana saya selalu soundingkan ya ke santri-santri, tugas kita itu cuma mengingatkan. Urusan kalau misalnya ingat peringatan dari kita itu terus nggak diindahkan, terus kemudian nggak digubris bahkan diblokir, ya sudah itu terusan dia. Yang penting kita sudah mengingatkan gitu aja. Oke. Jadi begitu dan juga jangan kemudian ikut membantu mempublikasikan gitu ya. Meskipun sekedar kita mau ngomong jangan follow akun ini karena akun ini itu vulgar misalnya. Ya kalau misalnya orang ngelihat caption kamu, kalau dia cuma melihat video vulgarnya saja itu kan yang berbahaya. Kecuali kalau misalnya antisipasi dalam urusan penipuan, jangan follow akun ini karena penipu dan sebagainya itu perlu sekali misalnya gitu. Ya, terus yang kedua, nih bagaimana dengan apa namanya petugas-petugas ketika jamaah dan sebagainya itu masuk ke dalam rukhsah ya, masuk ke dalam rukhsah karena dia punya tanggung jawab, karena dia punya tanggung jawab. Lah sekarang kalau misalnya dia kalau misalnya sekarang di si satpam sholat terus yang jaga siapa kalau misalnya ada kehilangan gimana jadi itu sudah tanggung jawabnya dia oke beda beda halnya kalau misalnya ada mahasiswa yang mau membantu saat Jumatan saya mau bantu Pak parkir gitu kan mengamankan sepeda motor nah ini yang bukan tanggung jawabnya dia ini yang nggak boleh ini mengada-ada gitu tapi kalau misalnya memang orang yang sudah dilimpahin tanggung jawab maka tugasnya apa ya apa menjaga gitu sih menjaga ya gitu jadi termasuk rukhsahnya bahkan kalau misalnya apa namanya eh lah kan orang waktu di perang sekalipun itu kan ada rukhsahnya bagaimana cara sholatnya kayak gitu jadi rukhsah-rukhsah itu ada saja boleh-boleh saja dirukhsahkan gitu bahkan kan kalau misalnya di pondok kan gitu boleh ada pengurus yang mengakhirkan sholatnya untuk menjaga santri ketika sholat kayak gitu ya boleh-boleh saja sah-sah saja sholatnya dia diakhirkan tidak ikut jamaah itu bagus nggak apa-apa boleh karena demi menjaga yang lainnya gitu oke gitu oke sampun alhamdulillah saya kira cukup sudah panjang sekali sesinya hari ini. Ini kali terakhir kita ngaji Ugudul Ujen, hari terakhir. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan dengan berbagai perjuangan. Saya juga mohon maaf karena banyak sekali distraksi, nggih, banyak sekali gangguan-gangguan dari saya secara pribadi. Dari keterlambatan saya juga minta maaf. Nggih, ya begitulah kalau misalnya kalian berbisnis dengan ibu-ibu itu ya begitu itu. Jadi nggak akan pernah ada on time-nya. Nggih. Distraksinya banyak sekali. Oke, itu saja. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini. Kita semuanya bisa mendapatkan kemanfaatan dari kitab ini. Yang apa yang saya sampaikan, kalau misalnya memang ada salah-salah, mohon ada koreksinya, ada evaluasinya, dan semuanya itu memang saya pribadi. Kalau misalnya ada benarnya, itu semuanya memang sudah dikasih sama Allah. Oke. Matur nuwun untuk partisipasinya teman-teman semuanya. Boleh kita tutup dengan doa bersama-sama kita berdoa dulu untuk kemanfaatan ilmu kita, untuk keberkahan ilmu kita yang kita dapatkan, untuk keberkahan perkumpulan kita semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusyituna 'alaika kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tabatan qabla al maut rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afina dal hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima wa nas'aluka lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa nas'aluka 'amalan shalihan maqbula wa 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah wa nas'aluka kamal الشكر على العافية ونسألك حياة طيبة حياة سعيدة كمال الشيء على العافية كمال البركة كمال الاستقامة كمال الإيمان بجاه المصطفى خير البرية سيدنا محمد رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن بطن لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب بها. اللهم اجعلنا وذرياتنا وجميع من حضر في هذا المجلس من أهل العلم والخير وأهل التقوى وأهل الجنة والعبادة والقرآن ولا تجعلنا من أهل الشر وأهل الضير وأهل المعاصي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا واكرمنا فهمنا بمحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقربنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nggih, Oh, nggih. kembalikan Terima moderator. kasih. Ya, terima kasih Ning, terima kasih rekan-rekan. Mohon izin amanah dari panitia untuk dokumentasi. Nggih. Silakan Izin bisa on-cam dulu semuanya. Dah. Mungkin yang belum on cam bisa nyalain kamera dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ampun, Neng. Kamu ngapain? Nah, ampun. Given, matur nuwun ya semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, warahmatullahi Nek. wabarakatuh. Makasih semuanya. Ini hari ini bahagia banget ya. Biar sih. Happy birthday. Makasih. Ulang tahun. Happy birthday Risma. Traktirnya dong. Beda Peres. Traktir, Ulang traktir. tahun. Bukber dibayarin Risma semuanya. Ulang tahun. Bukber dibayarin Risma semuanya. Kalau bukbernya dianterin ke rumah masing-masing juga gak apa-apa kok. Pizza Hut sekarang udah ada kan di Pasuruan? Ada. Serah Boleh sama tuh, tuh. boleh. Ada. Boleh, Peres. Makasih. Perek kabur.